Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di Sasmita Jaya TV. Bersama saya Alida Salwa yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 25 Mei 2025. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Universitas Pamulang menyelenggarakan wisuda ke-119. Universitas Pamulang dan Universiti Teknologi Mara Malaysia perkuat kerjasama internasional di bidang pendidikan. Lembaga Kajian Keagamaan Universitas Pamulang menggelar seminar keagamaan pendidikan akhlak generasi muda. Dosen dan mahasiswa program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pamulang menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Setelah yang berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Pemirsa, Universitas Pamulang sukses menyelenggarakan wisuda ke-119 yang diikuti oleh 963 mahasiswa terdiri dari program Pasca Sarjana, Sarjana, dan Diploma. Wisuda terlaksana pada Minggu 18 Mei 2025 berlangsung di Auditorium Darsono, lantai 8, Gedung A, Kampus 2 Universitas Pamulang yang terletak di Jalan Raya Puspitek, Buaran, Tangerang Selatan, Banten. Pembukaan sidang dilakukan oleh Rektor Universitas Pamulang Dr. Enur Zaman, kemudian dilanjutkan dengan laporan pelaksana wisuda oleh Wakil Rektor 3 Dr. Damai Surya Anggara. Surat keputusan dan wisudawan terbaik dibacakan oleh Wakil Rektor 2 Dr. M. Wildan yang diketahui pada wisuda ke-119 terdapat 16 mahasiswa terbaik dari berbagai strata dan program studi. Tema yang dibawakan oleh Universitas Pamulang pada wisuda ke-119 ini adalah membangun masa depan bangsa melalui pendidikan tinggi yang bermutu. Hal ini sangat berkaitan dengan sambutan dari Dr. Lukman, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten yang turut hadir dalam wisuda ke-119 Universitas Pamulang. Struktural Yayasan Sasmita Jaya seperti pembina, ketua, sekretaris, dan bendahara turut hadir pada wisuda ke-119 ini. Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Pranoto, dalam sambutannya mengingatkan kepada semua yang hadir untuk selalu menginformasikan kabar gembira tentang Universitas Pamulang. Jangan ragu untuk memilih Universitas Pamulang karena kualitasnya sudah terjamin. Selain kampusnya murah dan tanpa uang gedung, fasilitasnya lengkap dan mewah. Jadi jangan ragu untuk segera daftar ke Universitas Pamulang. Momen spesial atau momen utama dari wisuda ke-119 ini adalah hadirnya Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Dr. Fauzan, yang memberikan nasihat kepada mahasiswa untuk siap terjun ke dunia profesional maupun industri. Beliau juga memberikan motivasi terbaik untuk membangkitkan semangat dalam membangun generasi emas yang selalu diharapkan oleh negara Indonesia. Di akhir acara, terdapat momen kesan dan pesan dari wisudawan. Dan pada wisuda ke-119 ini, yang mendapatkan kesempatan tersebut adalah Febri Rahmansyah ST yang berasal dari program studi Teknik Elektro Fakultas Teknik. Persembahan hiburan berupa lagu kali ini dinyanyikan oleh salah satu mahasiswa berprestasi dan sebagai salah satu mahasiswa yang menjadi ikon promosi Universitas Pamulang dengan nama Nur Haliza atau yang lebih dikenal dengan Elis Wiggle yang lulus dari program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Tio Sadewo, Marzuki, dan Yuda melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Universitas Pamulang jalin kerjasama internasional dengan Universiti Teknologi Mara Malaysia sebagai langkah konkret dalam meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, serta pengembangan sumber daya manusia di tingkat ASEAN. Kegiatan kunjungan disambut dengan penuh antusias oleh seluruh peserta pada Selasa 6 Mei 2025 berlokasi di Kampus 3 Witana Harja. Kerjasama ini ditandai dengan kunjungan resmi delegasi dari kedua universitas melibatkan mahasiswa dan dosen dari Unpam dan UITM Cawangan, Perak, dan Seremban. Dalam kegiatan ini, program studi teknik industri Unpam turut hadir sebagai bagian dari delegasi menunjukkan dukungan aktif terhadap upaya internasionalisasi kampus.
Kehadiran Prodi Teknik Industri juga menjadi langkah awal dalam membuka peluang kolaborasi penelitian dan pertukaran akademik di bidang teknik dan manajemen industri. Melalui kemitraan strategis lintas negara ini, Unpam dan UITM berkomitmen untuk mendorong pertukaran mahasiswa dan dosen secara aktif, memfasilitasi penelitian bersama yang berdampak global, menyelenggarakan pelatihan dan seminar internasional sebagai bagian dari penguatan jejaring akademik di kawasan ASEAN. Dengan semangat kolaborasi, kedua institusi berharap kerjasama ini dapat mencetak generasi unggul yang mampu bersaing secara global. Inisiatif ini juga merupakan bagian dari upaya Unpam untuk memperluas jaringan akademik dan memperkuat peran pendidikan tinggi Indonesia di kancah internasional. Bersama kita ciptakan generasi unggul berdaya saing global menjadi semangat utama yang diusung dalam pelaksanaan kerjasama ini. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Lembaga Kajian Keagamaan Universitas Pamulang menggelar seminar keagamaan pendidikan akhlak generasi muda. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ilmu tanpa akhlak tidak akan mengangkat derajat seseorang. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meningkatkan derajat orang yang memiliki keimanan, ilmu, dan akhlak mulia. Beliau juga mengingatkan bahwa kecerdasan tanpa rendah hati bisa membawa pada kesombongan, sebagaimana dicontohkan oleh iblis dalam kisah penciptaan Nabi Adam.
Iblis merasa lebih unggul dan karena kesombongannya itulah ia tersingkir, tegas Ustadz Maulana. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki peran sebagai khalifah di bumi. Kita bukan hanya diciptakan untuk beribadah, tetapi juga memimpin, membina umat dan menciptakan perubahan positif, tuturnya di hadapan ratusan mahasiswa Unpam. Dalam penyampaiannya, Ustadz Maulana menyampaikan bahwa banyak hikmah yang bisa dipelajari dari kisah para nabi. Nabi Adam mengajarkan nilai moral, Nabi Nuh mengajarkan keterampilan, Nabi Yusuf tentang pengelolaan keuangan, Nabi Isa soal kesehatan, Nabi Sulaiman mengenai bahasa dan komunikasi, Nabi Musa soal kepemimpinan, dan Nabi Ibrahim tentang keteguhan iman, jelasnya. Sementara itu, Profesor Suwito mengupas tema peradaban dari sudut pandang sosiologis dan keislaman. Beliau mengutip pandangan Norbert Elias bahwa peradaban adalah hasil dari proses panjang yang membentuk tata sosial dan pengendalian diri. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, peradaban lahir dari dalam diri manusia. Fondasinya adalah ilmu dan akhlak, bukan kekerasan atau ekstremisme. Pemimpin yang amanah dan adil akan menciptakan masyarakat yang sejahtera. Profesor Suwito juga menekankan bahwa agama merupakan bagian integral dari peradaban. Ajaran agama bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad yang kemudian diinternalisasi menjadi norma dan nilai sosial. Beliau menyayangkan masih adanya sikap tidak peduli terhadap norma sosial yang seharusnya mencerminkan nilai religius dan humanis. Misalnya pengendara motor yang mengambil hak pejalan kaki di trotoar. Itu contoh kecil masyarakat yang belum sepenuhnya menginternalisasi peradaban. Seminar ini turut dihadiri oleh pembina, ketua, sekretaris, dan bendahara Yayasan Sasmita Jaya. Selain itu, turut hadir jajaran rektorat, mulai dari rektor hingga para wakil rektor, dekan, kaprodi, dan para dosen, serta mahasiswa dari berbagai program studi di kampus 1 hingga 3. Tio Sadewo, Marzuki, dan Yuda melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Dosen dan mahasiswa program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pamulang menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema belajar coding dasar, pengenalan bahasa pemrograman berbasis web bagi siswa-siswi paket C. Kegiatan ini dilaksanakan pada 27 April 2025 berlokasi di Pusat Kegiatan Pelajar Masyarakat Bina Insan Kamil, Tangerang Selatan. Tujuan pada kegiatan PKM ini untuk memberikan edukasi dasar mengenai coding kepada peserta didik non-formal sebagai bentuk kontribusi dalam meningkatkan literasi digital dan keterampilan teknologi informasi. Sebagai narasumber utama, Samso Supriyatna Eskom Mkom menyampaikan materi pengenalan bahasa pemrograman berbasis web yang mencakup 3 komponen utama dalam pengembangan aplikasi, yaitu front-end, back-end, dan database. Front-end berfokus pada tampilan antarmuka pengguna menggunakan HTML dan CSS. Back-end membahas dasar logika pemrograman yang nantinya digunakan untuk mengatur alur data, sementara database mengenalkan cara menyimpan dan mengelola data secara sederhana. Ia juga menambahkan bahwa pemahaman ketiga komponen ini penting sebagai langkah awal sebelum mempelajari teknologi yang lebih kompleks. Ketua Pelaksana Kegiatan Mufidah Karimah Eskom Mkom menyatakan bahwa kegiatan ini disusun untuk menjembatani kebutuhan siswa terhadap keterampilan teknologi yang aplikatif. Kami ingin memberikan pengalaman langsung kepada siswa agar mereka lebih percaya diri untuk belajar coding dan memahami bahwa teknologi bisa dipelajari dari dasar, tuturnya. Kegiatan ini turut melibatkan beberapa mahasiswa Universitas Pamulang sebagai anggota tim PKM yang berperan aktif dalam proses pembelajaran dan pendampingan peserta. Para peserta tersebut diantaranya Igusti Ngurah Nyoman Dharma Manuarsa, Raihan Ramaputra, Dodi Wagianto, dan Niko Bilhak Ashidiki. Mereka membantu peserta memahami materi dengan pendekatan praktis sehingga suasana belajar menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Turut hadir dalam kegiatan ini sebagai dosen pendamping yaitu Christian Rozali SIMkom. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara mahasiswa, dosen, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan non-formal. Para peserta menyambut antusias kegiatan ini untuk belajar teori dan langsung praktik membuat halaman web sederhana. Dengan semangat belajar yang tinggi, peserta menunjukkan bahwa pembelajaran teknologi bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja, tanpa memandang latar belakang pendidikan formal. PKM ini mendapat dukungan penuh dari Kepala PKBM Bina Insan Kamil, Ahmad Fatullah STHI. Ia berharap kegiatan edukatif semacam ini dapat terus berlanjut agar masyarakat khususnya generasi muda lebih melek terhadap perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.
Kegiatan PKM ini diharapkan mampu memberikan dampak positif dan motivasi siswa-siswi paket C untuk terus belajar dan mengembangkan diri di era digital. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Program Studi Teknik Informatika Universitas Pamulang menerima kunjungan studi banding dari Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika, Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya Lampung. Tetaplah bersama kami.
Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Program Studi Teknik Informatika Universitas Pamulang menerima kunjungan studi banding dari Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika, Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya Lampung. Kegiatan ini terlaksana pada Sabtu 26 April 2025 di ruang rapat lantai 10 Gedung A Kampus 2 Universitas Pamulang. Kegiatan ini menjadi ajang strategis untuk saling bertukar wawasan terkait pengembangan organisasi kemahasiswaan dan sistem akademik antar institusi. Acara ini dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan program studi Teknik Informatika Universitas Pamulang, yaitu Ketua Program Studi Dr. Engineering Ahmad Musyafa, Wakil Kepala Program Studi Joko Rianto Eskom Mkom, dan Sekretaris Program Studi Lista Fitriana Masito SPD MPD. Selain itu, turut hadir pula Ketua Program Studi Teknik Informatika dari IIB Dharma Jaya Lampung, Dr. Cairani bersama para pengurus Hima TI. Kehadiran dua institusi ini menciptakan ruang dialog akademik dan organisasi yang inspiratif. Dalam sesi diskusi, kedua belah pihak membahas berbagai topik penting, mulai dari manajemen organisasi kemahasiswaan, pengembangan soft skill mahasiswa, strategi kolaborasi kegiatan antar kampus, hingga inovasi dalam proses akademik berbasis teknologi. Program Studi Teknik Informatika Universitas Pamulang memaparkan berbagai program unggulan yang telah dijalankan bersama Hima TI. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan antar kampus, khususnya dalam membangun jaringan kerjasama yang berkelanjutan di bidang akademik dan non-akademik. Mahasiswa Hima TI dari kedua kampus saling berbagi pengalaman dan menyampaikan aspirasi untuk membentuk kolaborasi konkret dalam bentuk event nasional maupun riset bersama. Dengan adanya studi banding ini, Program Studi Teknik Informatika Universitas Pamulang berharap dapat terus memperluas jejaring akademik dan kelembagaan dengan kampus-kampus lain di Indonesia. Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat kerjasama institusional dan membuka ruang bagi pengembangan sumber daya mahasiswa yang lebih unggul dan kompetitif di tingkat nasional. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Mahasiswa Universitas Pamulang kembali menorehkan prestasi membanggakan. Ilyas Maulana, mahasiswa semester 3 dari Program Studi Teknik Informatika berhasil meraih juara 1 dalam ajang Accessibility Design Challenge. Ajang bergengsi tersebut diselenggarakan pada hari Sabtu 17 Mei 2025 berlokasi di Kemang, tepatnya di Ruang Kreatif Dialog Gue. Kompetisi tersebut mengedepankan inovasi desain inklusif bagi penyandang disabilitas. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa mahasiswa Unpam mampu bersaing di tingkat nasional bahkan dengan peserta lintas latar belakang. Kompetisi ini diikuti oleh total 288 peserta dari berbagai kalangan, terdiri atas 164 pelajar dan 124 profesional dari industri kreatif. Para peserta ditantang untuk menciptakan solusi desain yang dapat meningkatkan aksesibilitas dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui produk digital, ruang publik, maupun desain antarmuka. Karya Ilyas dinilai unggul karena menggabungkan unsur fungsional, estetika, serta empati yang mendalam terhadap pengguna dengan keterbatasan fisik. Kemenangan ini tidak hanya menjadi kebanggaan pribadi bagi Ilyas Maulana, tetapi juga membuktikan bahwa kreativitas dan kepedulian sosial dapat berjalan beriringan. Dalam wawancara singkat, Ilyas mengungkapkan bahwa selama memiliki waktu luang, ia selalu berusaha mengalihkannya ke aktivitas yang lebih bermanfaat dan produktif, termasuk mengikuti berbagai tantangan desain seperti ini. Prinsip inilah yang menjadi fondasi utama dalam proses penciptaan karyanya. Penyelenggaraan lomba ini juga menjadi momen penting bagi dunia desain di Indonesia untuk semakin terbuka terhadap isu aksesibilitas yang masih sering terabaikan. Diharapkan melalui karya-karya seperti milik Ilyas, kesadaran terhadap pentingnya inklusivitas dalam desain dapat semakin meningkat baik di kalangan pelajar maupun profesional. Universitas Pamulang menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas capaian ini dan berharap kemenangan ini dapat menginspirasi mahasiswa lainnya untuk terus berkarya. Dengan semangat inovasi dan kepedulian sosial, Ilyas Maulana menunjukkan bahwa perubahan positif bisa dimulai dari ide sederhana yang dikerjakan dengan niat tulus dan dedikasi penuh. Program Studi Teknik Informatika Universitas Pamulang turut memberikan apresiasi atas prestasi gemilang yang diraih oleh Ilyas Maulana. Meskipun berasal dari lintas disiplin, prestasi Ilyas menunjukkan kolaborasi antara aspek desain dan teknologi yang sangat relevan dengan visi teknik informatika dalam menciptakan solusi digital
digital yang inklusif. Kaprodi Teknik Informatika menyatakan bahwa semangat inovasi seperti ini patut didukung dan menjadi contoh inspiratif bagi seluruh mahasiswa dalam mengembangkan karya yang berdampak langsung pada masyarakat. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Pemirsa, informasi mengenai mahasiswa Prodi Teknik Informatika Universitas Pamulang raih juara 1 dalam Accessibility Design Challenge 2025 tadi mengakhiri pertemuan kali ini. Saya Alida Salwa mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu info kampus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.